masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh ambil sikap doa. Kita boleh datang pada Dia dan mengucap syukur dulu buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan Yesus karena kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh menemukan Kau secara pribadi Tuhan Yesus. Lawan kami Tuhan, pulihkan hati kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Hari demi hari Tuhan Yesus kami semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat yang tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat yang tetap setia. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Terus Engkau uji hati kami Tuhan, terus Engkau bentuk hati kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati hanya Engkau yang pertama dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tidak patah semangat dalam hidup kami apapun yang kami alami Tuhan. Kami tetap memandang Engkau Tuhan, kami tetap memegang Engkau sebagai harapan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan iman-Mu Tuhan. Umat-Mu yang rindu Tuhan yang sedang mengasihi Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan bersuka akan kebaikan Tuhan, akan janji Tuhan yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial bagi Ibu karena kami merayakan 5th anniversary. Berikan tos 5 kepada kiri kanan. God bless you. Good to see you again. Haleluya. Satu hal yang harus kita bangga bukan karena gerejanya, tapi kita mempunyai Allah yang sungguh maha besar. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Yang bangga, tepuk tangan, goyang tinggal.
Thank you, Lord. Thank you for your presence. Siapkan hati kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta yang Cahabisa yang akan melayani kita melalui Zoom pada hari ini. Terima kasih Tuhan sekali karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu ini yang terutama dalam hidup ini. Biarlah ini boleh menjadi doa setiap kita bahwa hari demi hari hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencinta
I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and mighty to be praised. I'll sing praises to your name. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Only to you, God. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I'll sing praises to your name. I'll sing praises to your name. This is our heart desire, O Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh hallelujah. For your name is great and mighty to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Because we love you, Jesus. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Yes. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memulai, Engkau yang mengakhiri. Tuhan terima kasih sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan kami bisa ada. Sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau mau mati buat kami. Engkau rela berikan segalanya. Engkau berikan surga buat kami. Supaya kami nggak tinggal di neraka Tuhan. Itu hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan buat kami. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau declare, kami mau katakan Tuhan, ini kami. Utus kami Tuhan. Jadi saksi-Mu, jadi pelayan-Mu. Jadi alat-Mu Tuhan. Hingga ke ujung-ujung dunia. Sehingga semua orang boleh bertemu. Setiap lidah mengaku. Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan bagi Kau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Ketika kami berjalan bersama Engkau. Kami berjalan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami boleh tetap berkata bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Iman kami Tuhan tidak goyah Tuhan. Iman kami tetap Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang terus menguatkan setiap kami yang lemah. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang mencelingkan mata kami. Sehingga kami boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau luar biasa ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kalau kami boleh melayani sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa. Kami melayani karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Hanya untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya untuk membalas apa yang Tuhan berikan. Walaupun kami tidak bisa pernah membalas. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang mau melakukan Tuhan apa yang Tuhan kami perintahkan untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, berbicara lewat hamba pagi hari ini, lewat Pastor Diamce Tuhan, sehingga kami boleh semua pulang diberkati dengan berkat yang berkelimpahan yang daripada. Terima kasih, buka mata hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau gantikan Tuhan, Engkau gantikan Tuhan bencana yang lama ini Tuhan. Engkau pulihkan dan Engkau basahi tanah yang kering setiap pagi Tuhan. Biar ini menjadi doa hari ini Tuhan. Kau siram, bahkan Kau banjiri kami Tuhan dengan kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami terpesona akan kasih, kami terpesona akan cinta-Mu yang membuat luar biasa. Terima kasih. Biar kami seperti tema gereja ini, dalam tahun yang kelima ini kami merayakan kasih-Mu. Biar ini menjadi doa kami, agar kami boleh melayani lebih sungguh, melayani dengan segenap hati kami, melayani dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, sehingga kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakui iman kita. Dengan suara yang keras, kita boleh katakan 1, 2, 3. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk, teman-teman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagian saya sekarang ya. Shalom, puji Tuhan. Saudara boleh lambaikan tangan saudara supaya saya melihat saudara. Ya, senang sekali kita boleh ketemu di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya harap saudara boleh menghadap layar supaya ada interaktif yang baik antara saya dan saudara. Shalom, sekali lagi selamat ulang tahun Glow FC Adelaide dan kasih karunia Tuhan. Saya boleh ada di sana pada ulang tahun yang ketiga dan tahun kelima ini rindu banget untuk kita boleh sama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tapi waktu jua atau keadaan kita yang membuat kita tidak ketemu. Tapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan dan anugerah Tuhan.
Puji nama Tuhan untuk waktu yang indah. Saya boleh melihat wajah saudara, rasanya rindu sekali. Karena di mana kita ada, kita sama-sama melayani. Baik saudara di Adelaide, kami yang ada di Manado, kita sama-sama melayani Tuhan. Hari ini ada tema dalam ulang tahun kita. Ya, menyambut ulang tahun kita, ada satu tema yang luar biasa yang kita pelajari hari ini, melayani lebih sungguh. Katakan sama-sama melayani. Ulang lagi dengan semangat, sama-sama katakan melayani. Kenapa saya mengulang kata melayani ini? Waktu kita melayani, pasti kita memberikan tangan kita memberikan hati kita, memberi tangan kita, atau kita melakukan dengan rela hati, dan hati kita untuk mencintai orang yang kita layani. Dan itu satu prinsip yang kita tidak boleh keluar dari keadaan itu. Saya memberikan hati, saya memberikan tubuh, jiwa, dan roh saya untuk melayani, karena Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ya, itu nanti saudara baca di rumah dalam Matius. Ini satu gambaran atau satu ketentuan dari Yesus bagi setiap orang-orang yang mengasihi Yesus dan mengakui diri adalah murid Yesus, harus melayani. Lihat kiri kananmu, katakan melayani. Lihat kiri kananmu dulu, lihat orang kiri kananmu, katakan melayani. Karena di tahun yang kelima ini, ulang tahun gereja kita harus melayani. Kita tidak bisa datang hanya sekedar, ya hadir ajalah, karena saya disuruh datang, saya diundang datang. Enggak, kita harus ambil tanggung jawab melayani. Tema yang kita angkat, melayani lebih sungguh, ini bukan kebetulan. Tapi ini mendorong kita untuk kita lebih semangat lagi, kita kuat di dalam Tuhan, melayani. Kata melayani itu sendiri, kalau saudara membuka, ada beberapa bahasa dan bahasa Alkitab, ada tulis huperetes. Huperetes bahasa Yunani yang punya arti adalah pendayung perahu. Jadi kalau saudara melihat film-film kerajaan zaman dulu, ada orang-orang yang dipakai untuk mendayung perahu besar. Saudara, mereka adalah para budak belian yang dibeli dan harga bahkan hak hidup mereka sudah dimiliki oleh si tuan yang membeli mereka dari pasar budak. Huperetes adalah orang yang melayani tanpa dia meminta dihargai atau meminta untuk diperlakukan dengan baik. Mereka dilakukan dengan cara apa aja oleh tuannya, karena hak hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Jadi waktu mereka bekerja aja, bahkan sampai mati di tempat bekerja, karena hak hidupnya sudah tidak ada lagi. Jadi mereka bekerja untuk tuannya sampai mereka mati di tempat di mana mereka bekerja. Ini yang dimakan huperetes. Huperetes adalah orang yang melakukan satu tugas tanpa dia meminta dihargai, tanpa dia meminta dipuji, tanpa orang lain mengacungkan jempol kepada dia. Melakukan aja. Waktu dia melakukan, dia tahu, dia bekerja, dia menyukakan hati tuannya, dan dia melakukan tugasnya. Itu huperetes. Jadi di dalam, mari taruh prinsip ini. Saya melayani untuk menyenangkan. Kan ada pujian, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Waktu saya katakan menyenangkan, maka saya tidak punya hak lagi untuk meminta dihargai, meminta dipuji, dan meminta orang lain mengerti saya. Karena tugas saya adalah menyenangkan Tuhan yang saya layani, yang namanya Yesus. Katakan amin. Jadi waktu saya melayani, saya mengerti tugas saya. Siapa yang melayani? Itu Pastor Migi, Pastor Jeremila, itu Brother Ricky lah bersama Ibu Evelyn. Mereka yang tugas melayani. Kita nggak usah ikut-ikut aja. Enggak. Setiap kita orang percaya, katakan orang percaya. Taruh tanganmu di dada dan katakan setiap orang percaya harus melayani. Saya ulang lagi. Setiap orang yang percaya Yesus harus apa? Melayani. Jadi waktu saya tahu tugas saya melayani, maka tidak ada ketersinggungan, tidak ada merasa harus dihargai, tidak minta dihormati. Karena saya tahu, saya tidak melayani orang lain, tapi saya melayani Tuhan yang saya cintai, yang saya layani, yang sudah membayar hidup saya dengan darahnya di atas kayu salib.
yang namanya Yesus. Hari ini kita akan belajar beberapa hal dan saya ingin mengambil contoh. Nanti kita tidak baca semua ayat. Nanti saudara baca di rumah kalau kita tidak membaca ayat itu bersama-sama. Mari buka dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, kita melihat beberapa ayat saja. Dan saya mohon nanti ayat yang kita tidak baca itu menjadi PR kita. Baca di rumah, ya. Itu tegas kita. Oke, kita perhatikan Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Kita hanya membaca sampai 29. Ya, dan yang lain itu PR saudara membaca di rumah. Karena ceritanya menarik. Saya hanya mengambil cerita dari ayat ini. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sendiri." Yang berikut ayat 28. Kita lihat ayat 28. Kata Yesus kepadanya, ini dialog yang menarik saudara. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, perhatikan ayat yang saya kasih warna. Mempunyai penekanan yang lain. Perhatikan ayat yang ke-29, dia katakan begini, "Tetapi untuk membenarkan dirinya," perhatikan sekali lagi, "tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus." Orang itu berkata kepada Yesus untuk membenarkan dirinya dan siapakah sesama manusia. Untuk membenarkan dirinya, dia katakan siapakah sesama manusia. Kalau saudara baca ayat yang ke-30 dan seterusnya, saudara akan mengerti bahwa Yesus tidak menjawab orang ini. Yesus tidak bilang kata, "Ya sesama manusia, lihat kiri kananmu. Dan itu adalah orang yang harus kau kasihi." Yesus tidak buat demikian. Yesus adalah orang yang selalu memberi gambaran kepada orang lain dan minta orang itu mengerti apa yang Yesus maksud. Kemudian Yesus menceritakan satu hal. Kalau saudara baca terus cerita ini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang Yerusalem adalah kota di atas bukit dan Yeriko adalah kota yang ada di lembah. Jadi tinggi sekali posisi kota Yerusalem, itu tinggi di atas bukit. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian di dalam perjalanannya dia dirampok. Tidak hanya barangnya diambil, dipukul dan dibiarkan oleh perampok. Kemudian setelah orang itu tidak berdaya, ada seorang imam yang melintas di mana orang itu tadi dirampok dan dipukul. Imam ini hanya melihat dan tidak menolong dia. Dan imam itu mengambil jalan di sebelahnya dan membiarkan orang ini. Setelah imam itu berlalu, ada seorang Lewi. Saudara perhatikan, garis bawah imam. Ada seorang imam dan yang kedua ada seorang Lewi. Yang melewati jalan yang sama dan melihat peristiwa yang sama, tapi tidak menolongnya. Yesus mengambil orang yang ketiga. Ada seorang Samaria yang datang dengan sukacita melihat orang ini dengan jatuh belas kasihan, kemudian menolong dia, merawat dia, dan membawa dia ke tempat di mana dia nginap, supaya tempat itu dapat merawat orang ini, dan seorang Samaria ini memberi uang kepada orang yang merawat dia, dan katakan apabila kalau ada uang kelebihan, atau kalau engkau memakai uangmu lebih, nanti saya kembali dan saya ganti. Saudara, ada 3 orang. Perhatikan, ada 3 orang. Yang pertama imam. Imam tidak buat apa-apa. Imam itu mewakili orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya melayani. Dan dia menuntut orang lain harus menghormati. Zaman dulu para imam, para ahli Taurat, mereka pintar membuat peraturan. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka sering disindir oleh Yesus. Orang-orang yang demikian adalah
Orang-orang seperti kuburan yang di luarnya kelihatan putih bagus, tapi di dalam isinya tulang-tulang. Jadi hanya orang-orang yang kelihatannya melayani, tapi hatinya tidak di situ. Hatinya pingin dipuji, hatinya pingin dihormati orang, hatinya pingin untuk mau diakui statusnya dalam pelayanan. Hati-hati dengan demikian. Kemudian Yesus katakan ada orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah mewakili setiap anak-anak Tuhan. Karena keturunan Lewi adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada dalam bait Allah. Dan tugas mereka adalah untuk melayani orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Saudara dan saya. Orang-orang Lewi, tapi mereka tidak buat apa-apa. Dia hanya lewat. Yang kedua, kebanyakan kita ada di dalam gereja, karena kita pingin kita punya komunitas, kita pingin punya teman banyak, kita pingin ada orang lain kenal saya. Karena saya sendiri mungkin di ada lain. Saya pingin ada satu orang yang kenal saya, ada teman-teman yang kenal saya. Tapi waktu saya ada dalam komunitas saya tidak buat apa-apa. Saya hanya menonton dan saya hanya melihat. Saya tidak melakukan apapun juga. Dan ini orang kebanyakan. Saya harap di tahun yang kelima, kita tidak menjadi orang kebanyakan. Biasanya orang begitu, tapi kita tidak. Sama-sama katakan amin. Kita sama-sama melayani karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Karena Allah kita luar biasa. Orang Samaria. Kita lihat sedikit tentang orang Samaria. Di dalam perumpamaan Yesus sering mengangkat orang Samaria. Siapa sih orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang punya status rendah dibanding dengan orang Yahudi di zaman itu. Karena orang Samaria dianggap orang-orang pembuangan. Orang-orang yang hidup campur baur. Pernikahan yang campur baur. Orang-orang yang tidak punya status bahkan rendah di dalam kalangan masyarakat. Mereka dianggap orang nomor 2 dan tidak dihargai sama sekali. Tapi ingat, Yesus memakai orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak dihargai, yang dianggap remeh oleh orang lain, yang dianggap enteng oleh orang lain untuk menjadi berkat. Katakan amin. Dan ini cara Yesus untuk menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai harga, orang yang tidak mempunyai status, kalian tidak menghargai mereka, tapi mereka punya hati, bahkan hidup lebih baik dari kalian. Itu mungkin pesan yang Yesus mau. Ada 3 orang yang Yesus pakai, orang Samaria. Yang pertama adalah orang, mungkin Bapak, Ibu, Saudaraku, sudah pernah mendengarkan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dan ke-10 itu sembuh. Yang 9 lari, hore, sembuh. 9 lari. Hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dia memuliakan Allah dan dia berterima kasih. Siapa dia? Orang Samaria. Jadi dengan kata yang lain, orang-orang yang lain tidak pernah berterima kasih kepada Yesus. Mengalami mujizat yang sama, diberkati, tapi tidak pernah berterima kasih. Yesus mau katakan demikian. Yesus tidak bilang mereka orang Yahudi. Yesus tidak mau menjelekkan orang lain, tapi dia bilang orang Samaria. Dari 10, hanya orang Samaria yang kembali berterima kasih. Yesus mau mengangkat bahwa meskipun mereka tidak dihargai, tapi dia punya hati mulia. Di dalam kehidupan kita, meskipun orang tidak menghargai kita, orang meremehkan kita, orang merendahkan kita, tapi waktu kita melayani bersama-sama dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka Tuhan akan menghargai kita. Katakan amin. Itu yang pertama, orang Samaria. Yang kedua adalah seorang seorang Samaria yang murah hati menolong orang lain. Orang Samaria yang kedua yang Yesus angkat di dalam perumpamaannya adalah orang Samaria yang menolong tanpa orang lain peduli, dan dia melakukan itu tanpa dipuji. Orang tidak melihat, tapi dia melayani. Ini dia, melayani dengan sungguh-sungguh. Lakukan apa saja tanpa orang lain melihat, tanpa perlu dihargai, tanpa perlu diancungkan jempol, tanpa perlu dipuji-puji. Bro, lu mantap lo, lu mantap lo, sis dahsyat. Tidak perlu. Tapi waktu saudara melayani, saudara tahu upahku besar di surga. Katakan amin. Ini yang harus kita buat. Orang Samaria yang ketiga, siapa yang Yesus pakai sebagai contoh? Perempuan Samaria yang didapati Yesus di sumur. Waktu siang hari dia menimba air dan dia berdialog dengan Yesus. Siapa dia? Orang yang punya status pernikahannya nggak jelas.
Karena waktu dia ketemu Yesus, Yesus katakan, suamimu ada di rumahmu. Tapi itu bukan suami yang sebenarnya. Karena engkau sudah bersuami 6 orang. Wow. Enak banget. Dia sudah gonta-ganti suami, kawin cerai. Tapi ingat, hari itu Yesus membuka, seolah-olah membuka aibnya. Tapi itulah momen untuk dia terima Yesus. Dan setelah dia terima Yesus di sumur itu, dia kembali ke kota Samaria, ke tempat di mana dia ada. Dia bersaksi dan seluruh kota dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita pelajari bahwa lewat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, kita menjadi berkat kepada orang lain. Sama-sama katakan amin. Ini yang Yesus mau. Ada perumpamaan 3 orang Samaria, status yang berbeda, dengan mereka melakukan apa yang berbeda. Hari ini, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Jangan kita seperti para ahli Taurat ini. Untuk membenarkan diri, dia menguji Yesus. Dalam pelayanan, mari, kata ini harus dihilangkan. Kita melayani untuk membenarkan diri. Dalam pelayanan kita membenarkan diri. Dalam pelayanan kita mau orang lain harus mengerti, menghormati. Orang lain harus bisa mengerti kita. Tapi kita jarang mengerti orang lain. Mari jangan kita seperti ahli Taurat. Berdialog, berbicara firman Tuhan. Tapi hanya membenarkan diri kita sendiri. Itu yang pertama yang kita pelajari. Atau cerita yang pertama. Saudara keep dulu cerita ini. Sesudah kita, sebelum kita share. Supaya ada satu gambaran. Ya gambaran yang kedua, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita perhatikan Matius yang ke-25. Mari saya boleh buka slide yang seterusnya. Ya, ini dia. Oke. Kita melihat ayat yang ke-33. Kita perhatikan itu. Bahwa, oke kita baca sama-sama. Dan ia menempatkan, perhatikan ini, saya menggaris bawah kata ini. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Nanti saudara baca seterusnya. Saya hanya meminjam cerita ini untuk mau mengangkat, memaknai pelayanan lebih sungguh. Ayat 33, ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Lihat kiri kananmu, katakan, lu domba apa kambing? Ayo lihat dulu. Ini mantap. Lu domba apa kambing? Karena selama ini kita nggak tahu status kita gitu. Apakah saya domba di sebelah kanan atau selama ini saya kambing? Karena domba dan kambing itu berbeda. Sama-sama punya tanduk, tapi domba tidak pakai tanduknya untuk berkelahi. Yang suka berkelahi itu kambing. Jadi kalau di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di mana saudara berada, saudara suka berkelahi, itu kambing, saudara. Hari ini mulai kasih status, saya kambing apa saya domba. Kasih status demikian, saudara pasti mantap. Di ulang tahun yang kelima, minimal kita semua domba, tidak ada kambing lagi. Iya bukan? Tidak ada kambing-kambing lagi. Karena yang suka berkelahi, suka menanduk, suka tendang, itu kambing. Karena domba tidak pernah kayak demikian. Punya tanduk yang sama, tapi tidak dipakai untuk berkelahi. Jadi yang hari ini saudara harus mengerti. Kalau di dalam gereja yang suka berkelahi, langsung saudara bilang, beh, karena suka berkelahi. Kalau dia keras kepala, tidak mau diatur, suka melawan, saudara langsung bilang, beh, itu dia tuh. Enggak perlu bilang kambing lu, enggak perlu gitu. Saudara cuma bilang, beh. Dia udah mengerti bahwa dia adalah kambing. Karena kambing suka berkelahi, suka menanduk, suka melawan. Itu kambing, saudara. Domba tidak. Mari kita. Rasanya nggak enak ya. Rasanya nggak enak banget. Contoh masa gue dibilangin domba, gue beli dengan kambing. Ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Wah ini mantap. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Perhatikan Matius yang dalam Matius pasal yang ke-25 ini. Yang slide yang berikut, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita melihat. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat itu, ini menjadi PR bagi saudara ya. Kalau saudara baca di ayat-ayat seterusnya, mulai dari 35 sampai ke yang terakhir, saudara mengerti cerita ini. Yesus membagi dua kelompok. Ada kelompok domba dan kelompok kambing.
Dan kemudian Yesus memberi satu ID atau satu kriteria bagi kelompok domba dan kambing ini. Kelompok domba, waktu Yesus memberi perumpamaan ini yang di sebelah kanan, dia bilang, kapan kami melihat engkau lapar, pada kapan kami melihat engkau haus, kapan kami melihat ini semua. Dia bilang gini, waktu saya lapar, kamu memberi. Ingat, domba itu selalu melayani. Waktu saya lapar, kamu memberi saya makan. Waktu saya haus, waktu saya menjadi orang asing, kamu memberi saya tumpangan. Waktu saya telanjang, kamu memberi saya pakaian. Waktu saya sakit, kamu melawat aku. Dan waktu saya di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini kelompok domba. Dan Yesus bilang, mari masuk di dalam janji dan kerajaan. Memberi. Jadi yang pelit itu saudara tahu siapa dia? Yang suka pelit itu siapa dia? Saudara boleh lihat kiri kananmu dan senyum, katakan mbeh gitu. Yang paling pelit itu gitu. Jadi tidak perlu saudara. Ya, Pastor Miki lihat Pastor Jeremy senyum sedikit dan bilang mbeh gitu ya. Saya bilang, kita tahu seorang domba selalu memberi. Kadang-kadang kita memberi dari kekurangan kita karena kita mengasihi. Kita jatuh belas kasihan dan menolong orang lain tanpa kita mengingat atau meminta orang lain itu membalas. Karena kita dilatih seperti itu. Yang pemimpin yang besar namanya Yesus. Dan Yesus katakan inilah kelompok domba yang waktu dia melihat dan semua mereka bertanya kapan itu? Yesus katakan begini. Kalau engkau beri kepada saudaraku yang paling hina ini, di saat engkau memberi dia makan, minum, tumpangan, pakaian, melawat, dan mengunjungi dia, engkau sudah melakukannya itu bagi aku. Jadi Yesus bilang. Kemudian dia menghadap kepada kelompok yang sebelah kiri, kelompok mbek tadi. Kelompok kambing itu yang tidak pernah memberi, dan kemudian dia menghukum mereka dan dia katakan, pada waktu aku lapar kamu tidak memberi, pada waktu haus kamu tidak memberi minum, pada waktu aku menjadi orang asing kamu tidak memberi tumpangan, pada waktu aku telanjang kamu tidak memberi pakaian, pada aku sakit kamu tidak melawat aku, pada waktu aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Saudara baca ayat yang terakhir, maka mereka menerima penghukuman. Dan yang di sebelah kanan domba itu menerima berkat dan masuk di dalam kerajaan Tuannya. Hari ini kita akan lihat satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal 12. Mari tolong saya, Jong atau Nena, tolong saya. Slide berikut. Yohanes pasal yang ke-12. Barang siapa yang melayani, perhatikan ini. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Katakan amin. Dan barang siapa yang, perhatikan kata ini, kasih warna. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati apa? Bapa. Wow. Waktu engkau melayani dengan sungguh-sungguh, ingat ini tema kita hari ini, melayani dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau melayani dengan sungguh-sungguh, engkau akan dihormati oleh Bapamu yang di sorga. Jadi saudara mau cari apa? Kalau Tuhan yang sendiri menghormati saya waktu saya melayani. Pujian terlalu rendah itu. Saudara mau mencari penghargaan orang lain terlalu rendah itu. Saudara ingin dipuji orang lain terlalu rendah itu. Karena waktu saya melayani, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu saya melayani, saya melepaskan hakku karena Tuhan. Waktu saya melayani, saya menyenangkan hati Tuhan. Dihormati oleh Bapa di surga. Jadi waktu saya melayani, apa yang saya cari? Tuhan di surga yang menghormati saya kok. Jadi penghargaan manusia itu terbatas. Kepujian manusia itu terbatas. Pengagungan manusia itu terbatas. Karena kita dihargai oleh Bapa di surga. Ini yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Waktu saya melayani dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan apa? Mahkotamu sudah tersedia di surga. Amin, saudara. Dan ini penghargaan. Jadi mengapa dan bagaimana saya harus melayani dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, kita akan masuk lebih. Bagaimana saya melayani dengan sungguh-sungguh? Jangan mengeluh dan hitung-hitungan. Amin. Jangan pernah engkau mengeluh dan hitung-hitungan dalam pelayanan. Melayani saja. Engkau sudah memberikan berapa jam untuk melayani. Engkau sudah memberikan berapa uang di dalam pelayanan. Engkau sudah memberikan waktumu. Bahkan engkau bukan tinggalkan keluarga. Bahkan engkau lebih pentingkan apa yang harus Tuhan buat. Dan engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengeluh dan hitung-hitungan. Waktu engkau mau melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan.
Kalau engkau mulai mengeluh dan hitung-hitungan, engkau tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Hari ini, tema ini mendorong kita. Tema ini sebagai cambuk yang mengajar kita supaya kita kuat melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mengeluh dan hitung-hitungan. Yang kedua, waktu saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, selalu bersuka cita dan bersemangat. Jadi waktu saya mau melayani, excited. Kenapa? Saya mau ke cell group, saya mau ketemu teman-teman, saya mau bersama, saya mau menyembah Tuhan bersama. Karena di situ ada kekuatan, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Karena di hadirat Tuhan, saya menerima damai sejahtera. Saya yang lemah, saya dikuatkan. Saya yang sakit, saya disembuhkan. Saya yang punya persoalan dilepaskan. Kapan itu? Waktu saya ada di hadirat. Kapan? Bersama-sama dengan teman-teman memuji, dengan anggota cell group menyembah Tuhan, dengan teman-teman yang bekerja bersama-sama. Mari kita semangat. Meskipun orang lain tidak menghargai kita, kita tetap melayani dengan sukacita. Amin. Apalagi yang membuat kita melayani dengan sukacita? Yang berikut, selalu positif dalam sikap dan pikiran, dan positif selalu di dalam sikap dan pikiran dan perkataan. Saudara jangan lihat segala sesuatu negatif, harus positif. Waktu saudara memikir orang lain negatif, maka negatif yang terjadi. Hari ini saudara bangun dan saudara katakan, aduh sial, aduh jelek, aduh bagi. Waktu saudara mulai mengeluh tentang hari yang saudara alami, maka sepanjang hari itu saudara hidup dalam kesialan. Sebagai anak Tuhan, waktu saudara bangun pagi, saudara katakan hari berkat, hari mujizat, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Maka itu berkat menyertai saudara sepanjang hari. Saudara membaca firman Tuhan dan mengangkat tangan kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Saudara mengangkat tangan, menyanyi, memuji Tuhan, maka berkat Tuhan tercurah. Selalu positif dalam sikap dan pikiran. Yang berikut, kalau kita mau melayani sungguh-sungguh, yang harus kita buat, buang iri hati. Katakan amin. Buang iri hati dan persaingan di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam komunitas kita, cell group, di mana saudara besar secara iman. Buang iri hati dan persaingan. Kalau saudara buang ini, bersaudara dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ini ada, ini merupakan ganjalan. Merupakan batu, merupakan kerikil yang membuat engkau tersandung dan jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Karena apa? Ada iri hati. Alkitab mengajar kita, apabila engkau berdoa dan engkau mengingat salah orang lain, tinggalkan mesbah doamu, berdamai dulu dan kembali menyembah Tuhan dan berdoa. Karena waktu engkau tidak mengampuni saudaramu, ingat ini, Alkitab katakan, Tuhan juga tidak mengampuni engkau. Jadi kalau engkau iri hati, engkau merasa persaingan, saudara lagi membuka pintu lebar bagi setan menghancurkan hidupmu. Senang melihat lain maju, ini yang penting. Jadi waktu orang lain ingin maju, saudara dorong mereka. Saudara bilang, ayo melayani, ayo sukacita. Saudara menjadi pensupport, penyemangati mereka. Supaya waktu mereka melayani, bukan karena mereka hanya sekedar melayani daripada nggak ada kegiatan kita kumpul. Enggak. Mereka bersemangat untuk membalas cinta dan anugerah Tuhan. Yang berikut, buang semua itu saudara. Selalu melihat alasan untuk bersyukur. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk selalu mengomel, marah, komplain. Tidak ada alasan itu. Harus bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata sama-sama, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, sama-sama tetap ku berkata yang keras, Tuhan Yesus baik. Tidak ada alasan untuk kita mengomel, protes, kita marah, kita benci, kita kecewa, tawar hati dan keluar dari gereja. Tidak ada alasan. Karena Tuhan itu selalu baik. Selalu bersyukur setiap hari. Waktu kita mengerti alasan ini, maka kita akan melayani lebih sungguh-sungguh. Apalagi, selalu siap bekerja sama. Oke, slide yang berikut. Selalu siap bekerja sama meskipun dalam berbagai Sama-sama katakan dengan suara yang keras. Berbeda
Perbedaan. Sekali lagi, selalu siap bekerja sama meskipun di dalam berbagai apa? Perbedaan. Saudara jangan menyuruh, memaksa orang lain mengerti saudara. Saudara jangan mau bahwa ide saudara akan diikuti oleh orang lain. Pasti ada tantangan. Tapi waktu di dalam perbedaan itu bukan membuat banyak jurang di dalam pelayanan. Tapi itu merupakan warna-warna yang indah di dalam pelayanan. Kita berbeda pikiran, kita berbeda pandangan. Tapi kita melayani Tuhan yang sama. Jangan saudara merasa, ya saya beda dengan dia, itu bukan kelompok saya. Saya tidak cocok cara berpikir dengan dia, itu bukan menjadi komunitas saya. Saya tidak cocok kalau kita dialog selalu berkelahi, itu tidak cocok. Saudara, jangan kita menjadi orang yang skeptik kayak begitu ya. Kita menjadi orang-orang yang hebat karena Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Slide berikut. Mengapa? Saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Karena saya selalu bangga jika dapat kesempatan untuk melayani itu. Ini yang membuat saya bangga. Karena saya dapat kesempatan apa saja yang saudara buat di dalam pelayanan. Saudara bangga karena ini kesempatan. Saudara melayani. Dan ingat tadi yang kita baca ayat itu. Waktu kita melayani Tuhan. Kita melayani Raja kita. Maka Bapa di sorga akan menghormati kita. Jadi saya bangga waktu saya melayani. Apapun, pelayanan itu bukan seperti tadi Ibu Evelyn memimpin pujian. Bukan seperti teman-teman praise and worship yang jadi singer. Bukan itu. Saudara, kalau saudara tidak dipanggil oleh itu, saudara juga dipanggil oleh tugas-tugas yang lain. Kalau saudara tidak dapat menyanyi dengan baik, saudara dapat buat yang terbaik dari sisi yang lain. Di mana talenta itu Tuhan taruh. Kalau saudara tidak bisa jadi seperti Pastor Mickey atau Pastor Jeremy, tidak apa-apa. Mereka dipanggil untuk tugas yang lain. Saudara dipanggil tugas yang lain. Saudara tidak dapat dipanggil oleh Brother Ricky, tidak apa-apa. Saudara punya tugas yang lain dan melayani yang lain. Saudara tidak bisa seperti Brother Ajong, tidak apa-apa. Meskipun sampai sekarang Tuhan belum karuniakan dia anak. Atau mungkin sudah punya. Karena waktu saya tinggalkan Australia kemarin, dia lagi persiapan untuk senang-senang. Selama itu tidak ada muka yang cemberut, muka sukacita. Karena akan ketemu kekasihnya. Nggak tahu, saya nggak tahu lihat mukanya sekarang. Apakah masih sukacita atau cemberut melulu begitu ya. Karena di Indonesia sekarang ini ibu-ibu yang melayani atau ibu-ibu yang mengajar anaknya di rumah-rumah karena lewat Zoom. Mereka harus belajar. Jadi ibu-ibu katakan berat badan kita turun tapi darah kita naik. Karena berkelahi terus dengan anak begitu. Jangan-jangan Pak Ajong begitu juga ya, berkelahi terus. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Mengapa kita harus bangga dan kita melayani? Waktu saya melayani tidak menyebarkan gosip dan adu domba. Jadi kalau saya penyebar gosip, saya biang gosip dan adu domba, saya tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau, yang berikut, yang Tuhan mau bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya yang berikut. Slide yang berikut. Yang Tuhan mau bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Mantap saudara, bergaul dengan Tuhan. Lagu sekolah minggu saya ingat waktu saya masih sekolah minggu. Lagunya mantap. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak kecil, sekolah minggu aja kita sudah nyanyi pujian itu. Kalau mau besar di dalam iman, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dan poin yang terakhir, dalam tema kita hari ini, harus kita melayani. Menyadari semua adalah anugerah. Jadi kalau saya melayani semua karena anugerah, saya melayani semua karena anugerah. Saya angkat tangan dan saya katakan semua karena diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Lihat kiri kananmu. Bila engkau, bila brother, bila sis, bila kita semua, bila sis kita semua dipakainya. Jadi waktu saya dipakai oleh Tuhan, itu anugerah. Tugas saya adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Di tahun yang kelima ini, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita maju bersama-sama dan kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Maju terus. Tuhan telah membawa kita sepanjang 5 tahun itu. Kita maju terus dan kita semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi, berikan ku hati seperti hatimu. Ya, tahu lagu itu? Ayo Pastor Jer.
main gitar supaya teman-teman yang lain pasti ingat begitu lagu itu ya. Ibu F, bantu saya sebagai singer. Ya, kita punya singer-singer yang hebat. Saya minta suara tim PW dikeluarkan supaya saya dengar setelah main. Berikanku hati. Oke, ada feedback ya. Berikanku hati. Oke, sudah? Saya boleh dengar akordnya, begitunya sama-sama. Amin. Tuaya berikanku mata seperti matamu memandang tuaya di sekeliling. Amin. Berikanku untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap jemaat Tuhan katakan, berikanku hati. Katakan sama-sama. Seperti bersihan, berikanku seperti matamu memandang tuayan, Amin. Berikanku tanganmu melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah jalan. Amin. Haleluya. Berikan kami. Haleluya. Hatimu. Berikanku. Amin. Berikan hatimu. Sekali lagi katakan, berikan kami Tuhan, berikan kami. Katakan sekali lagi. Haleluya. Berikan kami hatimu. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat, yang dahsyat. Kita berdoa sama-sama. Bapa, surgawi, hari ini tema yang kami angkat, kami harus melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya Tuhan sudah lakukan itu bagi kami. Tuhan sudah buat itu bagi kami. Jadi waktu kami melayani, apakah yang dapat membuat penghargaan itu tertinggi dalam pelayanan? Hanya menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, kalau ada yang salah dalam pelayanan kami, Tuhan Engkau betulkan. Kalau ada yang kurang dalam pelayanan kami, Tuhan Engkau sempurnakan. Kalau tidak ada yang baik, mari Tuhan Engkau lakukan yang baik dalam kehidupan kami. Supaya di ulang tahun gereja yang kelima ini, kami semakin luar biasa mengasihi Tuhan. Bapak, kami memberkati setiap hamba-hambamu. Kami memberkati Pastor Mickey, Pastor Jeremy. Kami memberkati setiap para elder Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka hati hamba untuk melayani jemaat Tuhan di Adelaide dengan sungguh-sungguh. Bapak, kami memberkati jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Bapak, anak-anak muda Tuhan, Bapak berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, kuliah, bahkan tugas pekerjaan mereka. Diberkati karena Tuhan. Tangkap mereka, pegang mereka, jaga pelihara mereka. Supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Karena mereka punya Yesus yang hebat. Setiap tim praise and worship serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya waktu mereka melayani, mereka tahu mereka sementara menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya mereka dilihat, bukan supaya mereka dihargai.
bukan supaya mereka dipuji orang, tapi mereka lebih merendahkan diri. Karena tugas mereka hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena tanggung jawab kami adalah melayani dengan sungguh untuk memuliakan Raja kami yang hebat, yang namanya Yesus. Terima kasih Bapa untuk renungan firman Tuhan di ulang tahun gereja kami yang kelima. Terima kasih untuk para pelayan, para tim praise and worship, para rekan-rekan yang bekerja dalam Glow FC Adelaide Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita, mereka kuat karena Tuhan. Kami menyerahkan Pastor Miki, kami menyerahkan Pastor Jeremy ke dalam tangan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekurangan mereka tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya mereka semakin luar biasa. Karena tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka tidak gampang. Tapi waktu mereka melayani dengan sukacita, mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Woo! Kasih high five dulu. Saudara boleh kasih high five di Adelaide? Kasih high five dulu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Evelyn.
tumbuh di tempat ini, boleh melayani di tempat ini. Dan ya saya cuma mau berterima kasih, mengucap syukur buat pribadi demi pribadi. Waktu saya tadi lihat foto, banyak yang datang dan pergi, banyak yang tetap setia di sini. Tapi satu hal yang saya belajar, Tuhan bilang banyak yang Tuhan panggil dan sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Jadi apa yang saya rindukan bahwa kita semua bukan hanya terpanggil, tapi kita menjadi orang yang dipilih, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur buat setiap pribadi demi pribadi yang sudah boleh melayani di tempat ini, kasih waktu, kasih tenaga, kasih mungkin uangnya dia, semua yang dia lakukan, kita lakukan untuk melayani di gereja ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tidak bisa, mungkin tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi saya percaya kayak tadi Pak Yanci bilang bahwa waktu kita melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang melihat setiap jerih payah kita, melihat setiap pengorbanan kita, dan dia bilang, mungkin manusia bakal lupa, mungkin manusia nggak bakal ingat apa yang kita lakukan, tapi dia bilang Tuhan mencatat semuanya. Dia bilang kita memberikan air minum saja, Tuhan bilang kita tidak akan hilang upahnya, Tuhan tetap ingat. Jadi mari kita melayani lebih sungguh sesuai dengan tema yang ada. Dan saya juga mungkin dari tim pastoral, mungkin saya sekalian minta maaf mungkin kalau ada selama beberapa tahun Bapak Ibu Saudara di tempat ini mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, mungkin ada yang tidak berkenan, tapi marilah kita sebagai satu keluarga di tempat ini, kita sama-sama saling melengkapi, saling membantu satu sama lain, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Glo yang kelima. Kembali kita akan intercession sebelum kita nanti waktu bersama-sama pengutusan dan juga teman-teman, mari kita berdoa ya. Thank you Tuhan, kalau hari ini kita bisa merayakan 5th anniversary-nya Glo Tuhan. Thank you Tuhan, kalau Engkau udah ngumpulin kami lagi Tuhan, sama-sama lagi Tuhan buat merayakannya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa buat leaders kami Tuhan. Pembalap besar kami Pak Gilbert Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan dalam mengembalakan gereja Glo dimanapun dia berada Tuhan, berikan dia kekuatan Tuhan agar dia bisa mengembalakan Glo di musim-musim yang susah ini Tuhan, dan berikan dia kekuatan dan hikmat Tuhan supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa di Glo di Indonesia Tuhan. Kali Pak Yanci juga Tuhan, terima kasih Tuhan kalau dia udah melayani kita hari ini Tuhan, kami merasa sangat terberkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya dia bisa mengembalakan Glo Manado dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala lokal kami Tuhan, pemikiran KJ Tuhan, berikan mereka hati yang semakin berhati-hati Tuhan dalam pelayanan kami ya Tuhan, dalam memenangkan jiwa-jiwa juga di hati Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan supaya mereka tetap berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Apapun struggle yang mereka sedang hadapi sekarang Tuhan, biarkan Engkau dengar semua itu Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat kesatuan hati Tuhan dari kami para jemaat Tuhan. Berikan kami hati yang semakin bisa bertumbuh bersama-sama dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, apapun struggle yang kita sedang alami sekarang Tuhan, Engkau dengarkan semua itu Tuhan, dan biarkan kami semua kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat Australia Tuhan, tempat di mana kami tinggal sekarang Tuhan. Terima kasih atas kemuliaan yang sudah terjadi di Aussie Tuhan. Dan kami juga mau dari kota Adelaide Tuhan, tempat di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, kota Adelaide ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Dari semua jajaran pemerintahan di Australia Tuhan, supaya semua keputusan yang mereka buat Tuhan hanya dari nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kami mengucapkan berkat bagi Indonesia Tuhan.
kami tahu season ini sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan terjadi pemulihan di Indonesia Tuhan. Berkati Presiden Jokowi Tuhan akan dia bisa memimpin Indonesia dan mengambil semua keputusan untuk kebaikan Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang jemaat yang sedang nyari pekerjaan Tuhan atau pelatihan dan lain-lain Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah tempatkan mereka di atlet Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau rancangan-Mu selalu indah Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mungkin jemaat yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan karena corona ini Tuhan, Kau bukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat students Tuhan di Klo Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin banyak assignments, banyak exams Tuhan, cuma kami percaya Tuhan kami semua bisa melaluinya dengan baik Tuhan. Thank you Tuhan buat hari Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, mari kita menerima pemutusan yang daripada Tuhan. Karena itu jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalammu, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati melayani Tuhan. Jangan berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Terakhir, jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Katakan amin. Haleluya, kami bersuka cita, kami bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin terasa tidak mudah, tapi bersama Tuhan kami akan melewati gunung dan lembah, kami akan melewati samudera. Apapun Tuhan yang menjadi halangan, tidak akan membuat iman kami goyah. Karena kasih Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Engkau membuktikannya lewat darah yang tertumpah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang selalu membuat kami berseri-seri Tuhan, yang selalu kami untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan dengan iman. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan di dalam berkat yang berkelimpahan di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga engkau terus senantiasa menjadi berkat, sehingga di tahun-tahun kemudian engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus dipakai oleh Tuhan. Engkau dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk menjadi berkat dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Dan biarlah tahun ini Tuhan menjadi tahun yang memberikan sukacita dalam hidup kami karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan yang menerima berkat, yang siap diberkati oleh Tuhan dan selalu mau menjadi berkat bagi setiap orang lain. Mari sama-sama setiap kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.